Halo Bri, balik lagi di channel App Movie, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Oke Bri, kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang kecanggihan sebuah HP yang dapat membuat orang biasa menjadi seorang milioner. Tetapi semua berubah saat pengirim SMS dari HP tersebut ternyata telah memanfaatkannya untuk sebuah konspirasi. Penasaran dengan filmnya? Tetapi seperti biasa, jika Anda suka pada channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe Anda bahagia kami. Dan tidak lupa jika ingin request film, silakan komen di kolom komentar. Selamat menonton. Film ini dimulai dari seorang wanita yang sedang melihat HP-nya dan mengikuti arahan dari sebuah SMS yang nampaknya dia sedang mencari sebuah nomor 1114. Namun setelah ketemu nomor yang dimaksud, lalu tiba-tiba dan inilah film Engslon Konspirasi. Kemudian diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bekerja memperbaiki sebuah server yang bernama Max Peterson di sebuah institusi negara Thailand. Now this is your BIOS level password. Intruder tries to reboot your servers or access the data. See? Selesai menjalankan tugasnya, dia pun kembali ke hotelnya lalu memesan sebuah penerbangan untuk pulang ke Amerika. Lalu dia mendapatkan sebuah paket yang kemudian ia buka dan tampaklah sebuah HP mewah pada zamannya. Kemudian masuklah sebuah SMS dari nomor yang tidak dikenal yang berisi kenapa buru-buru pulang, hotel turun setengah tarif. Lalu dia menelepon customer service untuk menanyakan promosi tersebut dan ternyata emang benar. Lalu dia membatalkan penerbangannya sambil bersantai di hotel dan dia pun terkejut melihat sebuah berita yang mengabarkan jatuhnya sebuah pesawat. Yang ternyata penerbangan tersebut adalah yang kemarin dia pesan. Kemudian terlihat SMS dari HP itu lagi yang bertuliskan hasilkan uang beli saham Zizor. Karena hanya merasa sebuah SMS konyol, dia hanya mengabaikannya saja. Namun setelah melihat TV, dia pun sangat menyesal karena tidak mengikuti pesan tersebut. Paginya ketika Max akan check out dari hotel tersebut untuk pulang ke negaranya, HP itu mengirimkan sebuah SMS dan kali ini dia mengikuti arahan SMS tersebut yang akhirnya membawa dia pergi ke Ceska Republik. Dan sampai di sana dia diarahkan ke sebuah hotel Empire dengan menggunakan sebuah taksi butut yang disopiri oleh seorang pria bernama Yuri. Setelah check-in, dia pun mendapatkan SMS kembali yang mengarahkan ke sebuah mesin judi jackpot nomor 13. Setelah ketemu mesinnya, dia pun membujuk orang yang sedang main di mesin tersebut karena di spinan keempat akan keluar jackpot. Dan dia sampai menawarkan 100 euro agar orang tersebut segera pindah. Dan ternyata benar, setelah dia main satu spin keluarlah jackpot dan dia memenangkan 100.000 euro. Kemudian dia menukarkan hadiah 100.000 euro itu menjadi chip semua. Karena ada SMS lagi yang mengarahkan ke sebuah meja blackjack. Dan saat sudah sampai di meja tersebut, dia mendapatkan sebuah SMS kembali yang menyuruhnya untuk mempertaruhkan semua chipnya. Nampaknya dia sudah mulai percaya dengan SMS itu. Dan ternyata benar, dia menang di permainan tersebut. Namun karena pemilik kasino tidak ingin rugi besar, dia menyuruh anak buahnya yang berbadan besar untuk menemui Max dan menyuruhnya mematikan HP tersebut karena peraturan di kasino semua HP dilarang aktif.
Kemudian Max kembali lagi ke kamarnya. Saat di perjalanan dia bertemu wanita cantik yang sedang bertengkar dengan seorang pria. Dan Max pun mencoba menjadi seorang pelawan. Tapi apa daya dia malah tumbang dengan satu pukulan hingga pingsan. Saat dia pingsan, ternyata wanita dan pria tersebut mengincar HP serta mengkopi semua isi SIM cardnya. Lalu terlihat IT kasino tersebut melacak siapa yang mengirim SMS ke HP Max. Namun mereka tidak bisa melacak pengirim SMS tersebut. Max pun masih ingin berjudi di kasino itu, tetapi dia ingin tidak mau ketahuan bahwa dia membawa HP tersebut. Dan akhirnya dia membeli sebuah headset Bluetooth pada sopir taksi yang ia temui dengan harga 500 euro. Kemudian dia menjalankan aksinya lagi dengan arahan SMS dari HP itu yang bertuliskan Kastil Slot Sayap Timur. Terlihat dari pihak kasino segera bergegas untuk menghentikannya. Tetapi Max sudah menjalankan mesin jackpot itu dan berhasil mendapatkan jackpot sebesar 3 juta euro. Namun sebelum Max mendapatkan uang itu, terlihat bos kasino itu mengejarnya. Dan Max pun lari tanpa mendapatkan uang jackpotnya. Di saat Max hampir lolos di depan pintu, dia disleting seorang agen FBI dan ditangkap olehnya. Scene berganti saat Max diinterogasi agen tersebut dan menanyakan asal muasal SMS itu. Kemudian terlihat kepala kasino menemui agen tersebut. Lalu si agen FBI menceritakan kisah kasus besar yang dia tangani, di mana dia sedang menyelidiki kasus orang yang menerima SMS dan bisa menghasilkan banyak uang. Serta yang menerima SMS itu adalah orang Amerika yang dipilih secara acak. Kasus pertama dimulai dari 2 orang lembaga keuangan yang menerima SMS untuk membeli saham. Dan mereka pun bisa menghasilkan banyak uang. Serta seorang ahli IT di Departemen Pertahanan yang juga menghasilkan jutaan dolar dari membeli saham. Dan dia juga diperintahkan untuk mengaktifkan firewall pada server Pentagon. Saat mereka ingin menginterogasi kedua orang itu, semua ditemukan sudah tidak bernyawa. Agen itu mengatakan belum bisa melacak siapa penjahat di balik pengirim SMS tersebut. Kemudian FBI bekerja sama dengan NSA untuk melacaknya. Dan NSA mengatakan mereka bisa melacaknya asal bisa mendapat 3 SMS tersebut. Serta meminta agar pihak kasino bekerja sama. Max pun dilibatkan untuk mencari pengirim SMS tersebut. Di tempat lain, John si bos kasino itu pun dipanggil bos besarnya. Bos besarnya marah karena hanya seorang Max dapat memenangkan banyak uang di kasino miliknya. Serta bos ini juga ingin menangkap siapa yang mengirim SMS tersebut. Terlihat Max diberi arahan oleh NSA agar mengikuti SMS itu, supaya NSA bisa melacak siapa pengirimnya. Kemudian terlihat Max mulai menjalankan rencana NSA. Dan ketika dia masuk kasino, dia memberi tanda dengan melihat CCTV bahwa dia sudah siap. Kemudian terdengar SMS dari HP itu yang mengarahkan Max ke meja blackjack. Sedangkan tim cyber NSA sudah mulai melakukan pelacakan. Ketika di meja, Max diberi arahan SMS itu untuk mempertaruhkan semuanya. Dan ternyata Max kalah. Dan kemudian terkirim SMS lagi yang berbunyi, di saat NSA hampir bisa melacak sumber SMS tadi, tiba-tiba bos NSA menyuruh mematikan semua komputer. Karena dia sudah tahu bahwa sumber SMS itu ternyata dari Eselon, yaitu program komputer untuk pertahanan Amerika.
Lalu John mulai memberitahu bosnya bahwa sumber SMS itu berasal dari program NSA, yaitu Exelon. Dan bosnya pun memerintahkan untuk melindungi Max karena Max dalam bahaya. Kemudian scene berganti lagi di rumah Camilla, dan terlihat Camilla menerima perintah untuk melindungi Max. Dan besoknya NSA pun menugaskan seorang agen untuk menggantikan Max. Namun yang terjadi, kembali lagi ke rumah Carmilla. Max dan Carmilla diserang oleh sniper dan didatangi kelompok bersenjata lengkap. Namun beruntungnya Carmilla berhasil menyelamatkan Max dengan cara membunuh semua orang yang mendatangi rumahnya. Lalu bos NSA mendapatkan telepon dari bawahannya, yaitu Green. Ia melaporkan bahwa Max berhasil kabur. Scene berganti di agen FBI yang memungut HP dari mayat pengganti Max. Dan dia mendapatkan sebuah SMS yang ternyata si pengirim SMS tahu apa yang agen FBI itu rencanakan. Akhirnya Max pun berkolaborasi bersama John untuk mencari tahu siapa pengirim SMS itu, dengan cara mendatangi Yuri yang ternyata Yuri adalah seorang hacker hebat, dan meminta bantuannya untuk mencari kebenarannya. Belum selesai mengobrol, datanglah tamu tidak diundang, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntungnya John adalah mantan FBI, dan gampang saja dia mengalahkan mereka. Dan saat bertemu dengan agen Green, mereka berhasil mengambil HP tersebut dan akhirnya mereka bertiga berkolaborasi untuk memecahkan kasus ini, serta mengarahkannya ke sebuah gudang saat pertama kali Max menginstal BIOS di Ohama. Sampainya di gudang itu, mereka bertiga dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap. Namun saat gudang itu dibuka, ternyata tidak ada seorang satupun di sana. Hanya ada sebuah perangkat komputer dengan CPU sebesar lemari. Setelah merasa aman, mereka bertiga masuk dan mendapatkan sebuah SMS yang menyuruh Max untuk membuka kunci BIOS. Namun saat sudah menjalankan programnya, mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Dan saat Grant menyuruh semua anggotanya pulang, tiba-tiba Exelon mengcopy semua data ke Nebraska dan mengupgrade dirinya sendiri, serta mengakses semua data keuangan seluruh penjuru kota. Max mempunyai inisiatif untuk mematikannya, tetapi seperti biasa agen Green harus melapor ke NSA terlebih dahulu. Dan bos SNE tidak mengizinkannya, namun Green membangkang. Dan diperintahkanlah semua agen NSA untuk merebut gudang itu dan menangkap Green. Terjadilah perdebatan antara Green dan agen NSA, sedangkan Max masih mencoba mematikan Exelon yang sudah hampir selesai mengupgrade dirinya sendiri. Lalu Max mengambil headset Bluetooth dan mencoba berbicara pada Exelon. Ternyata komputer itu bisa bicara dan berkomunikasi dengannya. Sedangkan agen Green dan John masih mencoba menahan para agen yang akan menghalangi Max mematikan Exelon. Kemudian Max memerintahkan Exelon mencari sebuah arsip Snellville 22330. Dan beruntungnya software tersebut berhasil memahami bahwa Exelon adalah sebuah ancaman bagi kebebasan. Dan software ini berhasil mematikan Exelon di saat semua agen berhasil masuk dan menangkap mereka. Akhirnya bos NSA pun dipanggil para senator dan presiden untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Max dan teman-teman pun berhasil dibebaskan dari penjara.
Dan akhirnya Max pun mendapatkan cek sebesar 3 juta euro dari bos kasino karena telah berjasa dan Max pantas mendapatkannya. Lalu terlihat Max bersama Camilla akan pergi untuk berlibur. Dan film pun selesai.